Pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Sebagai sebuah gelombang, cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan, serta mengalami polarisasi dan interferensi. Cahaya merambat lurus. Cahaya digolongkan sebagai suatu bentuk radiasi, yaitu sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tetapi bukan merupakan zat. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Getaran ini tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya, sehingga cahaya termasuk gelombang transversal. Cahaya matahari dapat merambat melalui ruang hampa. Kelajuan gelombang ini adalah 300 juta meter per sekon. Ketika kamu menyorotkan senter di tempat yang gelap, tampak olehmu cahaya senter memancar lurus atau tidak berbeda. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh W. Snellius. Menurutnya, apabila seberkas cahaya mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka akan berlaku aturan-aturan sebagai berikut. 1. Sinar datang atau sinar jatuh, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut sinar datang atau sinar jatuh selalu sama dengan sudut sinar pantul, atau sudut I sama dengan sudut R. Pemantulan cahaya ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan pantul yang mendatar atau rata. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Pemantulan baur terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata, misalnya dinding dan kayu. Ketika cahaya mengenai permukaan pantul yang tidak rata, maka cahaya tersebut dipantulkan dengan arah yang tidak beratur. Pemantulan pada cermin datar. Cermin datar menghasilkan pemantulan teratur. Oleh karena itu, bayangan yang dihasilkan dapat digambarkan. Sifat bayangan pada cermin datar. 1. Bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. 2. Bayangan yang terjadi sama tegak. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. 5. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh lain. Pemantulan pada cermin cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. 3. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan juga. Untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung digunakan dua sinar istimewa. Perpotongan dua sinar istimewa tersebut merupakan letak bayangan benda. Untuk mempraktikkan, silakan buka halaman simulasi. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tergantung pada letak benda dan letak bayangan. A. Benda di R3 dan bayangan di R2, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Benda di R2 dan bayangan di R3, maka sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Benda di titik P dan bayangan di titik P, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Benda di R1 dan bayangan di R4, maka sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. E. Benda di titik fokus, maka tidak terjadi bayangan. Pemantulan pada cermin cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui sinar datang. Untuk menentukan letak dan sifat bayangan pada cermin cembung, digunakan dua buah sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung sama dengan sifat bayangan pada cermin cekung. Pembiasan cahaya. Ketika suatu berkas sinar melalui dua buah medium yang berbeda kerapatannya, maka sinar tersebut akan dibelokkan.
Peristiwa pembelokan sinar tersebut dikenal sebagai pembiasan. Pembelokan ini terjadi karena cepat rambat cahaya dalam medium satu dengan yang lain berbeda-beda. Perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dan cepat rambat cahaya dalam medium disebut indeks bias yang biasanya dilambangkan dengan N. Pada pembiasan berlaku hukum Snellius tentang pembiasan yang berbunyi 1. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias pada bidang batas merupakan bilangan yang tetap yang disebut indeks bias relatif. Pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung atau lensa konkav merupakan lensa yang bersifat menyebarkan cahaya, sehingga disebut sebagai lensa divergen. Jari-jari kelengkungan lensa cekung bernilai negatif. Bagian-bagian dari lensa cekung dapat kamu perhatikan pada gambar di samping. A. O adalah titik pusat lensa. B. F1 adalah titik fokus permukaan lensa cekung 1. C. F2 adalah titik fokus permukaan lensa cekung 2. Lensa cekung memiliki kemampuan untuk menyebarkan sinar. Kemampuan ini disebut kekuatan lensa. Semakin kecil jarak fokus lensa, semakin besar kekuatan lensa untuk menyebarkan sinar. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F1. 2. Sinar datang yang melalui titik pusat lensa atau O tidak mengalami pembiasan. 3. Sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung atau lensa konveks merupakan lensa yang bersifat mengumpulkan cahaya sehingga disebut sebagai lensa konvergen. Berbeda dengan lensa cekung, jari-jari kelengkungan lensa cembung bernilai positif. A. O adalah titik pusat lensa. B. F1 adalah titik fokus permukaan lensa cembung 1. C. F2 adalah titik fokus permukaan lensa cembung 2. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. 2. Sinar datang yang melalui titik pusat lensa atau O tidak mengalami pembiasan. 3. Sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama.